إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله Al-hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Wakil Kapolres dan semua tamu-tamu undangan rahimakumullah. Kita pada sore hari ini akan membahas satu perkara yang sangat penting dalam agama kita, yaitu al-istiqamah. Istiqamah bermakna untuk tetap di atas kebenaran sampai kita mati, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslimin. Itu yang namanya istiqamah. Jangan sampai datang kematian kecuali kita dalam keadaan takwa, dalam keadaan muslim, dalam keadaan masih di atas kebenaran. Itu yang namanya istiqamah. Wal istiqamatu aziz. Kata para ulama, yang namanya istiqamah itu tinggi, mulia, susah diraih. Aziz maknanya tinggi, mulia, tapi susah dicapai. Tidak sembarang orang bisa mencapai istiqamah. Illa man rahima rabbuh, kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati-hati kita di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Karena hati-hati kita ini di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Apalagi di akhir zaman ini, apalagi di masa-masa fitnah, gelombang fitnah demi fitnah, gelombang yang merupakan fitnah, cobaan, ujian menerpa kita setiap saat. Dan itu memang sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratnya, surat Al-Ankabut, di awal ayat, Alif Lam Mim, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Yuftan dari kata fitnah. Yuftanun maknanya difitnah, diberi ujian demi ujian, ibtila demi ibtila. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa adanya ujian? Ini bukan pertanyaan. Ini pernyataan bahwa setiap orang yang berkata kami muslim, kami beriman, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur atau tidak jujur, sungguh-sungguh dari hatinya atau tidak. Mereka yang sungguh-sungguh dari hatinya akan bisa melewati ujian dengan lulus. Sebagaimana ayat berikutnya masih dalam surat Al-Ankabut, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka, dan Allah pasti tahu siapa yang shadaqu dan siapa yang kadhibin, siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Artinya orang-orang terdahulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, dan dengan ujian itu kata Allah, Allah pasti tahu dan Allah akan buktikan siapa yang shadaqu. Bahwasanya Allah pasti tahu siapa yang shadaqu dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta, siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang pura-pura, siapa yang benar-benar dari hatinya dan siapa yang setengah-setengah. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah pada Allah ala harfin, di ujungnya saja. Kalau ditimpa kebaikan-kebaikan di dalam Islam, tenang dia, tentram dia. Tetapi ketika diuji dengan ujian-ujian berat, inqalaba ala wajhi, dia berpaling dari wajahnya, khasirat dunya wal akhirah. Orang ini rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Ikhwani fillah azakumullah, ketika dia setengah-setengah di dalam Islam, ketika dia ya'budullah ala harfin, di ujungnya saja, maka ketika ada ujian yang berat, tiba-tiba dia berkata, gak usah Islam-Islaman, capek, susah, berat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, inqalaba ala wajhih, dia berpaling dengan wajahnya, meninggalkan agama, meninggalkan Islam, kemudian dia na'udzubillah menjadi kufur, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dirugikan sedikit pun. Yang rugi dia sendiri, yang rugi orang tersebut, karena dia akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Khasirat dunya wal akhirah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian bisa dalam bentuk problem keluarga masing-masing. Ujian bisa dalam bentuk musibah-musibah. Ujian bisa dalam bentuk syubhat dan dalam bentuk syahwat. Syahwat yakni iming-iming syahwat dari berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia, itu syahwat. Adapun syubhat adalah tipu daya syaitan. Tipu daya iblis dan anak buahnya, yang mereka merangkai kata-kata yang indah ternyata menipu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syayatinal insi wal jin, syaitan dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura.
masing-masing mereka, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling membisikkan kata-kata. Zukhrufal qawli ghurura, kata-kata yang dirangkai indah tetapi menipu. Ikhwani fillah, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan, iblis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa putus asa. Aku tidak akan selamat. Kalau begitu, aku tidak mau sendiri. Aku akan ajak seluruh manusia, seluruh anak Adam ke dalam neraka Jahannam. Maka syaitan bersungguh-sungguh untuk menggoda manusia. Syaitan bersungguh-sungguh untuk menghalangi jalan yang lurus. La aqudanna siratakal mustaqim. Sungguh kami akan duduk di jalanmu yang lurus. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, duduk dengan makna menghalangi. Di dalam ayat yang lain dikatakan oleh iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dan sungguh aku akan datangi mereka, manusia ini, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Dan niscaya engkau, wahai Rabbi, enggak akan mendapati mereka bersyukur, kata iblis. Astagfirullah. Kafir sekafir-kafirnya. Sampai berkata, aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dan aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Hingga engkau tidak akan mendapati mereka bersyukur, kata iblis. Didatangi dari depan, kata Ibnu Abbas, dengan meragukan akhirat. Belum tentu ada akhirat, kata iblis, la'natullah alaihi. Setiap orang berjalan di jalan yang lurus, iblis akan menghalangi dari depan dan berkata, mau kemana? Mau ngapain? Surga belum tentu ada, neraka belum tentu ada. Nikmatilah dunia. Mengapa engkau mau berlelah-lelah, bercapek-capek, berlapar-lapar puasa, bangun pagi, subuh, harus sholat? Itu godaan syaitan dari depan, diragukan tentang akhirat. Sedangkan dari belakang syaitan akan mengatakan kepadanya, lihatlah di belakangmu, lihatlah dunia, betapa indahnya dunia. Hulwatun khadirah, manis, hijau, indah. Mau kamu tinggalkan? Karena mengharapkan sesuatu yang belum tentu. Lihatlah kenikmatan ini, kenikmatan ini, kenikmatan ini. Segala macam kemaksiatan-kemaksiatan ditawarkan. Segala macam syahwat-syahwat ditawarkan oleh iblis. Diindahkan, dianggap atau digambarkan betapa nikmatnya, betapa nikmatnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dari depan tidak tergoda, dari belakang tidak tergoda, akan didatangi dari kanan dan dari kirinya. Dengan syubhat, dengan pengkaburan-pengkaburan agama. Dengan pengkaburan-pengkaburan agama, yakni ketika dia bersikeras, hamba ini ingin berjalan lurus mencari akhirat, dan dia sudah kuat dalam menahan diri dari godaan dunia, syaitan tidak putus asa akan mendatanginya. Kamu mau akhirat, mau surga, ini loh jalannya ke kanan, ini loh jalannya ke kiri. Diajarkan untuk ekstrim melampaui batas, diajarkan untuk kebablasan dalam beragama, dibisikkan agar dia menjalani jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan sesat. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah SAW menggariskan satu garis di tanah, kemudian berkata, ini jalanku yang lurus, jalan Allah yang lurus. Kemudian menggaris di kanan dan di kirinya garis-garis. Kemudian berkata, hadhihi subul, ini jalan-jalan lain.
jalan yang lurus, di kanan kirinya ada jalan-jalan lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan." Ini adalah jalan-jalan lain, tidak ada satu jalan pun di sana kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Halumma, halumma, kemarilah, kemarilah. Berarti ketika kamu jalan di atas jalan yang lurus, di kanan kirinya ada belokan-belokan. Setiap belokan ada syaitan. Kamu ingin surga, ini jalannya. Kamu semedi di gua selama 40 hari, 40 malam, kamu akan mendapatkan kekuatan gaib. Kamu akan dimuliakan sebagai waliullah. Hendaklah engkau memberikan ini, memberikan itu. Ikhwan fillah a'azakumullah, yani sesajen. Kamu tidak tergoda dengan itu, kamu tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Tiba-tiba ada pintu lain, ada belokan yang lain. Kamu inginnya apa? Pengen ibadah yang banyak supaya masuk surga. Kurang cuma sekian. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sampai kebablasan. Agama ini barakallahu fikum bukan lebih banyak, lebih baik. Agama ini bukan diukur dengan lebih banyak, lebih baik. Tidak. Tetapi yang lebih cocok dengan sunnah Nabi, itu yang paling baik. Sehingga ketika mereka yang semangat beribadah, syaitan justru menggodanya untuk kebablasan. Kamu puasa terus tiap hari. Yang satu lagi dibisikkan, kamu hendaklah sholat malam terus menerus, gak usah tidur. Sudahlah, gak usah menikah. Capek ngurusi istri, ngurusi anak, ibadah aja terus. Ketika Nabi mendengar ada seorang atau ada 3 orang sahabat, yang satu ingin berpuasa terus menerus, yang satu katanya bangun malam terus menerus dan tidak mau tidur, yang satu lagi tidak mau mengawini para wanita karena ingin ibadah terus, dipanggil oleh Nabi dan dikatakan pada mereka, ana atqakum lillah, aku adalah yang paling takwa di antara kalian. Tetapi aku berpuasa, kadang-kadang aku berbuka, aku tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku tidur. Dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Bukan baik. Tetapi justru kata Nabi, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Puasalah, kata Nabi, 3 hari setiap bulannya. Atau berpuasalah Senin Kemis. Atau berpuasalah sehari, berbuka sehari. Itu yang paling bagus. Puasa dahar tidak disunnahkan. Puasa terus menerus tidak disunnahkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang berjalan istiqamah tidak tergoda dengan itu dan berkata saya ingin beribadah sesuai sunnah, ada pintu lain. Ingat, yang namanya sunnah bukan cuma itu. Ada sunnah-sunnah yang kamu belum kerjakan. Lihat ayat ini, lihat hadis ini, tetapi dipahami dengan salah. Bayangkan ayat, hadis, tetapi dipahami dengan salah, sehingga ketika dia membaca ayat itu, hadis itu, langsung dia melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan yang jahat, membunuh, merampas dan seterusnya. Kok bisa? Bukankah ayatnya berkata, uqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuh mereka dimanapun kamu temui mereka. Langsung keluar dari rumahnya dengan pedangnya, bunuh sana, bunuh sini. Itu ayat berbicara tentang perang, bukan situasi damai seperti sekarang ini. Na'udzubillah, syaitan bersungguh-sungguh. Maka kembali kepada yang sedang kita bahas, yaitu istiqamah. Untuk istiqamah kamu harus melawan godaan-godaan syaitan. Untuk istiqamah kita harus menghadapi hawa nafsu kita sendiri. Untuk istiqamah kita harus bisa membantah syubhat-syubhat dari ahlul ahwa'i wal bidah, dari kelompok-kelompok sesat, dari kelompok-kelompok yang menyimpang.
Ikhwan fillah a'azakumullah, agama seseorang bisa berubah. Jangan dikira kita akan terus begini saja. Bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan, itu iman. Demikian pula yang namanya agama seseorang akan semakin lengkap, semakin sempurna dengan menerapkan ilmu, dengan menerapkan sunnah demi sunnah. Bayangkan kalau sebuah agama itu adalah kumpulan dari sunnah-sunnah. Agama Islam adalah kumpulan dari sunnah-sunnah. Maka kalau satu sunnah ditinggalkan, bagaimana agamanya? Ya berkurang paling tidak. Paling tidak kurang lengkap sedikit. Sunnah dengan makna ajaran Nabi, sunnah dengan makna hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya yang diajarkan oleh beliau. Maka agama ini isinya adalah sunnah demi sunnah dari ujung sampai ujungnya. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari berkata, Al-Islamu huwa sunnah was sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Maka kalau seseorang meninggalkan satu sunnah, berkurang agamanya. 2 sunnah, semakin berkurang agamanya. 3 sunnah, semakin berkurang agamanya. Dan terus berkurang. Kalau dia pelajari agama, dia pelajari sunnah demi sunnah, ternyata ini sunnah dikerjakan, semakin sempurna agamanya. Belajar lagi, mendapatkan lagi satu ilmu, dia kerjakan lagi, semakin sempurna lagi. Dia pelajari sunnah berikutnya, maka agamanya semakin lengkap, semakin sempurna, semakin lengkap, semakin sempurna. Oleh karena itu judul kajian kita sore hari ini adalah istiqamah dengan mencari ilmu. Karena tanpa ilmu kita akan mudah tertipu. Tanpa ilmu kita akan mudah terbawa syubhat yang ditebarkan oleh iblis dan anak buahnya. Syaitan dari jenis jin dan dari jenis manusia. Mereka membuat pengkaburan agama, penyimpangan agama, menambah, mengurangi, membelokkan ke kanan, membelokkan ke kiri. Kalau kita tidak punya ilmu, kita akan diombang-ambingkan oleh gelombang syubhat. Akan diombang-ambingkan oleh gelombang fitnah demi fitnah. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah kalian lihat bahwa kami mengurangi bumi ini sedikit demi sedikit dari ujung-ujungnya? Apa makna ayat ini? Ternyata maknanya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa maknanya sebagaimana disebutkan pula oleh Mujahid, dhahabu ulamaiha wa fuqahaiha wa khiyaru ahliha. Bumi ini akan berkurang sedikit demi sedikit, kata Allah, yakni dengan wafatnya para ulama, dengan berkurangnya para fuqaha, dengan hilangnya orang-orang saleh satu demi satu. Maka berarti agama di dunia ini akan berkurang dan hilang. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi juga bersabda alaihi salatu wassalam, la tantaqidu 'ural islami 'urwatan. Sungguh akan berguguran urat keislaman ini seutas demi seutas. Fakullaman taqadat urwah tashabbathan nas billati taliha. Setiap satu utas terputus, maka mereka berpegang dengan yang lainnya. Terputus lagi, berpegang dengan yang lainnya. Demikianlah agama. Fa awwaluhunna, yang pertama akan hilang adalah al-hukum. Dan disebutkan pula di dalam riwayat yang lain amanah.
Yang pertama akan hilang amanah. Ikhwani fillah azakumullah. Dulu mereka para salaf memberikan amanah kepada fulan wa fulan, percaya kalau mereka adalah ahlul amanah. Di masa akhir-akhir tabi'in, mereka sudah berkata rahimahullah, sungguh sekarang aku tidak mendapati lagi orang-orang yang bisa menjaga amanah kecuali si fulan dan si fulan. Bayangkan, sudah sangat berkurang istiqamah. Sudah sangat berkurang amanah. Dulu kami percaya pada si fulan, kami percaya pada sembarang orang karena mereka menjaga amanah. Tetapi sekarang, hari ini, itu di masa ketiga, di generasi ketiga. Tetapi sekarang aku tidak bisa lagi percaya kecuali kepada si fulan dan si fulan. Hanya fulan dan fulan bisa dihitung dengan jari. Tapi kira-kira bagaimana hari ini? Semakin berkurang lagi yang menjaga amanah. Dan itu yang pertama akan hilang. Dan yang terakhir adalah salat. Yang terakhir adalah salat. Serusak-rusak manusia, sesesat-sesat orang muslim masih salat. Iya kan? Memang salat itu terakhir hilangnya. Terakhir sekali. Sehingga Anas bin Malik ketika melihat perubahan-perubahan manusia. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah di antara para sahabat yang akhir-akhir meninggal. Sehingga beliau menyaksikan sekian banyak orang-orang baru. Orang-orang yang baru mengerti agama, generasi berikutnya yang bukan sahabat, yang gak pernah bertemu Nabi. Beliau melihat mereka sedih, menangis. Ditanya, mengapa engkau menangis? Sungguh demi Allah, aku gak kenal lagi agama Islam mereka, illa hadhihi salah, kecuali salatnya. Aku sudah gak kenal lagi agama Islam mereka, kecuali salatnya. Barakallahu fiikum. Artinya sudah banyak berubah, sudah muncul khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan bengis, menumpahkan darah, mengacaukan keamanan kaum para pemberontak. Muncul Mu'tazilah yang mendewakan akalnya sendiri, mempertanyakan ayat dan hadis, memutarbalikan dalil-dalil, dicocokkan dengan akalnya. Sudah muncul di sana golongan Qadariyah, menentang takdir, enggak percaya pada takdir. Telah muncul di sana kaum ikhwan fillah azakumullah. Betapa sedihnya sisa para sahabat. Ini agama apa mereka ini? Sungguh demi Allah, aku tidak lagi mengenali agama mereka kecuali hadhihi salah, kecuali salatnya. Memang salat adalah yang akan hilang terakhir. Ikhwan fillah azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyu'. Yang pertama akan hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Dalam riwayat amanah. Wa akhir ma tafqiduna min dinikumus salah, dan yang terakhir akan hilang dari kalian adalah salatnya. Niscaya, masih kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yusalliyanna an-nisa wa hunna huyyam. Niscaya akan muncul para wanita salat dalam keadaan haid. Apa maknanya? Maknanya sudah mulai mereka enggak mengerti agama. Tidak mengerti kalau seorang yang haid, wanita yang haid disuruh untuk meninggalkan salat. Tidak paham. Niscaya akan terjadi nanti para wanita salat dalam keadaan haid. Wala taslukunna tariqa man kana qablakum, dan kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Seperti sendal dengan sendal, seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Kemana anak panah itu melesat, bulu-bulunya di belakang mengikutinya. Hadwal qudzah bil qudzah. La tukhti'una tariqahum. Kalian akan mengikuti jejak mereka, orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, persis, tidak berbeda.
hatta tabqa firqatan min firqin katsirah, hingga tersisa 2 kelompok dari sekian banyak kelompok. Yang satu berkata, ma balu salawatil khams. Satu kelompok berkata, ada apa kita salat 5 waktu? Padahal Allah berfirman, aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Tegakkanlah salat di 2 penghujung siang dan di tengah malam. Cuma 3. Mulai ngawur, mulai sesat. Ngapain kita salat 5 waktu? Padahal ayatnya berkata aqimis salat tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Salatlah di 2 penghujung siang dan di tengah malam. Dia tidak membaca ayat-ayat lainnya. Dia tidak membaca hadis-hadis yang sahih. Dia tidak membaca hadis yang mutawatir dari Nabi SAW tentang wajibnya salat 5 waktu. Ini barakallahu fiikum yang akan terjadi nanti kalau kita tidak berupaya untuk istiqamah. Itu yang akan terjadi kalau kita tidak berupaya untuk istiqamah dengan talabul ilm, dengan ngaji, belajar, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ucapan Abdullah bin Mas'ud yang lain. Kata beliau, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajula. In amana aman wa in kafara kafar. Fa in kuntum la budda muqtadin fa bil mayyit fa innal hayy la yu'man alaihi al fitnah. Di antara sebab penyimpangan, di antara sebab beloknya seseorang hamba dari jalan yang lurus ke dalam subul adalah karena taklid, membebek pada orang lain tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa hujjah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajula. Ketahuilah, jangan sekali-kali salah seorang kalian mengikuti orang lain dalam agama ini tanpa ilmu. In amana aman wa in kafara kafar. Kalau dia beriman ikut beriman, kalau dia kafir ikut kafir. Hati-hati, kata beliau. Jangan taklid pada orang lain. Kalau dia benar ikut benar, kalau dia salah ikut salah. Kalau dia dalam keadaan beriman ikut beriman, kalau dia kafir ikut kafir. Fa in kuntum la budda muqtadin. Kalau kalian ingin mengikuti orang-orang yang selamat, maka itu ikutilah orang yang sudah mati dalam keadaan baik. Fabil mayyit. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa fabil mayyit? Fa innal hayy la yu'man alaihi al-fitnah. Karena orang yang hidup tidak dijamin akan selamat. Kalau masih hidup, masih ada 2 kemungkinan. Selamat atau celaka. Kalau masih hidup, masih belum bisa dipastikan. Karena al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahmah. Karena yang namanya hati-hati manusia di 2 jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah akan bolak-balikan sekehendaknya. Sehingga in kuntum la budda minhu minal muqtadin fabil mayyit. Kalau kalian mau cari teladan, mau cari panutan, mau cari uswah hasanah, maka dengan yang sudah wafat dalam keimanan, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para pengikut sahabat dari tabi'in, dan para pengikut mereka dari tabi'it tabi'in, dan dari a'immah kaum muslimin yang mereka sudah dipersaksikan mati dalam keadaan baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau orang yang masih hidup kita husnudzon, ini orang baik sekali, saya ikut. Pokoknya saya ikut agama kamu. Apapun kamu jalani saya ikut. Bagaimana kalau tiba-tiba dia berubah? Bagaimana kalau tiba-tiba dia sesat? Dia menyimpang, bergeser manhajnya, itu berbahaya barakallahu fiikum. Niscaya akan terbawa sesat bersama mereka. Maka barakallahu fiikum, judul kajian sore hari ini sangat penting dan sangat-sangat harus kita pahami. Yang namanya istiqamah harus dengan ilmu.
Tanpa ilmu sangat-sangat rawan, mudah terbawa oleh penyimpangan-penyimpangan. Mudah terbawa oleh syubhat-syubhat yang sepintas kelihatan hak, padahal batil. Sepintas kelihatan benar, ternyata sesat. Sekilas kayaknya itu adalah ayat dan hadis, ternyata tafsirnya sangat jauh dari makna yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an minan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu saja mencabut ilmu dari manusia. Walakin biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Ketika para ulama telah wafat, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Akhirnya manusia mencari tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya, sebagai pegangannya. Fadallu wa adallu. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Begitu ulama wafat. Begitu ulama sudah diwafatkan oleh Allah, maka masyarakat mencari siapa saja, pokoknya menjadi pegangan. Ternyata mereka juhala. Ternyata mereka bodoh. Apa akibatnya? Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka tidak ada cara lain kecuali harus talabul ilmi. Berkata Abdullah Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala, inna awwala dhahabud din tarkus sunnah. Catat itu. Sesungguhnya awal pertama ditinggalkannya agama adalah ditinggalkannya sunnah. Awal pertama agama seseorang akan hilang adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Wa yadhhabud dinu sunnatan sunnatan kama yadhhabul habl quwwatan quwwatan. Akan hilang agama seseorang sesunnah demi sesunnah. Sebagaimana akan hilangnya kekuatan tali dengan seutas benangnya dan seutas benangnya dan berikutnya sampai kemudian tali sebesar apapun akan hancur, akan rusak. Kita tahu tali kapal yang sebesar ini terdiri dari benang demi benang. Sahih? Kamu lihat rinciannya terdiri dari benang demi benang. Kalau benang itu satu putus, kayaknya nggak ngaruh ya. Tali sebesar itu satu benang putus, kayaknya nggak ngaruh. Iya, memang tidak terlihat pengaruhnya kalau cuma satu benang. Tetapi kalau dibiarkan satu benang, kemudian dua benang, tiga benang, 10, 100, 1000 benang, tali sebesar apapun akan putus. Barakallahu fikum. Tali sebesar apapun kalau sebenang demi sebenang akan putus, maka niscaya akan hancur. Akan putus tali besar itu. Sehingga jangan remehkan walaupun satu sunnah. Baca hadis kerjakan, baca satu sunnah kerjakan, baca satu sunnah kerjakan. Al-ilmu wal amal. Berilmu dan beramal. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang meremehkan satu sunnah saja, dikhawatirkan dia akan meremehkan sunnah yang kedua. Kalau yang kedua ditinggalkan, dikhawatirkan dia akan meremehkan sunnah yang ketiga. Dan begitulah selanjutnya wahaluma jarra. Sebagaimana dikhabarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya banyak kejelekan-kejelekan dosa. Tetapi di antara kejelekan dosa ini yang paling mengkhawatirkan adalah dosa yang satu akan menyeret pada dosa yang kedua. Itu di antara kejelekan dosa. Dosa yang satu akan menyeret pada dosa yang kedua. Dosa yang kedua akan menyeret pada dosa yang ketiga. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu mengerikan, barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah secara makna, kalaupun gak ada akibat dosa yang lain, tidak ada ancaman yang lain, gak ada kejelekan yang lain, satu ini saja sudah mengkhawatirkan, sudah menakutkan.
Jangan sampai kita mengerjakan satu dosa yang menyebabkan kita berbuat dosa kedua. Dosa kedua menyebabkan dia melakukan dosa ketiga. Mungkin akan mudah dipaham dengan contoh. Dengan kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kisah pendeta bersisok. Ahli ibadah yang saleh. Di kalangan Bani Israel, ahli ibadah yang saleh, beribadah. Masya Allah. Tetapi kemudian terjadi ada seseorang atau 3 orang pemuda memiliki seorang saudari mereka. Mereka bertiga akan berjihad fisabilillah. Ingin menitipkan saudarinya kepada siapa? Dia ingat ada orang yang saleh dan sangat amanah, yaitu bersisa. Wahai, aku lihat engkau orang yang beriman dan saleh. Aku titip. Tidak bisa. Itu bukan mahram. Saya begini. Taib. Saya tidak menginginkan dia tinggal di rumahmu. Aku siapkan dia di rumah tersendiri, di dekat tempat ibadahmu. Sehingga engkau bisa melihat keadaan dia sehari-harinya dan memberi makannya. Sudah cukup. Baik. Bisa. Karena aku ingin berjihad fisabilillah. Barakallahu fiikum. Berjihadlah mereka. Dan pendeta itu orang soleh memang asalnya. Hanya meletakkan makanan depan pintunya dan diketok. Makanan sudah siap di depan pintumu, tinggal. Sehingga tidak ada ikhtilat, tidak ada sama sekali hubungan dengan wanita tadi. Barakallahu fiikum. Apa yang terjadi? Bagaimana syaitan menggoda orang ini? Disampaikan kepadanya, kamu memberi makan seperti memberi makan binatang. Disodorkan begitu saja, tidak bertanya apa kabarnya. Barangkali dia sakit atau sehat, barangkali dia begini atau begitu. Tanyakan, kaifa haluki? Tanyakan bagaimana kabarmu, tanyakan apa perlunya, perlu apa hajatnya. Terpikir di benaknya bisikan itu, dan kemudian dia datangi. Apa kabarnya, bagaimana kabarnya? Terdengar suara wanita tadi. Terfitnah. Semakin hari semakin akrab ngobrolnya. Bukan hanya menyapa apa kabarnya, lebih dari itu. Ngobrol sampai akrab, kemudian terjadilah perzinahan. Lihat dari dosa yang satu, dosa yang kedua, apa yang ketiga. Apakah berhenti syaitan menggodanya sampai berbuat zina? Tidak. Setelah dia berzina, syaitan datang dalam bentuk lain, dalam tampilan yang lain. Yaitu tampilan orang-orang saleh, berkata kepadanya, kamu betapa busuknya, betapa jeleknya kamu, ahli maksiat, kamu zalim, kamu zani, kamu tukang zina. Dicela habis di telinganya, di hatinya, di pikirannya, sehingga dia gelisah. Ketika puncak-puncaknya gelisah, syaitan datang lagi dalam bentuk lain lagi. Tetapi engkau punya cara untuk bisa menutupi aibmu itu, agar engkau tidak jatuh kehormatanmu, agar engkau tidak begini, tidak begitu. Karena seluruh manusia di dunia tidak ada yang tahu kecuali engkau dan wanita itu. Bunuh saja dia. Kesucianmu tetap aman. Aibmu gak akan terbongkar. Maka mulai dia berpikir untuk membunuhnya. Lihat dari dosa zina ke dosa membunuh. Dan jangan tanya bagaimana dustanya. Terus dia berdusta untuk menutupi kesalahannya. Maka ketika orang-orang berbicara tentang meninggalnya wanita tadi, ceritakan bahwa dia sakit begini, dia sakit begitu. Kadzdzab, dusta. Padahal yang namanya dusta itu sangat mengerikan. Al-mu'min la yakdzib. Al-mu'min la yakdzib. Kata Nabi, orang beriman gak akan berdusta. Orang beriman gak akan berdusta. Seorang pemuda yang berkata, nasihatilah aku. Kata Nabi, jangan berdusta. Sangat pentingnya masalah itu. Tetapi orang ini sudah kehabisan akal. Karena sudah terjerumus dalam satu dosa yang menyeret pada dosa berikutnya. Dosa berikutnya menyeret pada dosa yang berikutnya lagi, yaitu membunuh. Dari dosa zina, dosa membunuh. Kemudian kadzdzab, didustai seluruh kampung. Maka mereka memandikannya, menyolatkannya dan sebagainya, dengan praduga bahwa dia sakit meninggal.
Syaitan tidak berhenti. Mendatangi 3 orang pemuda tadi dan menceritakannya dalam bentuk mimpi. Mimpi yang hak, digambarkan semua kejadiannya dari awal sampai akhir. Kata yang satu, aku bermimpi demikian. Aku juga sama. Yang ketiga berkata, aku juga sama. Bermimpi yang sama, bahwa pendeta itu membunuh. Setelah pulang dari jihad, ditanyakan, mana saudariku? Oh, meninggal gini. Kadzdzab, engkau berdusta. Aku akan periksa kuburannya. Aku akan lihat apakah dia mati, meninggal atau mati sakit. Akhirnya terbongkar kedustaannya, bahwa ternyata dia dibunuh. Maka mereka pun menghukumnya sebagai seorang pezina, seorang pembunuh plus kadzdzab, tidak lagi memiliki kehormatan apapun. Maka dia disalib di masa itu. Hukumannya adalah disalib sampai mati. Dipaku tangannya, dipaku kakinya, dan dibiarkan kelaparan, kehausan, kepanasan sampai mati. Sebelum matinya, datang lagi syaitan dalam bentuk seorang tua dengan tongkatnya, melewati orang yang disalib ini. Kasihan engkau, tolonglah aku. Kalau memang engkau kasihan, aku bisa menolongmu. Mudah sekali melepaskan engkau dari salib itu. Tetapi aku punya permohonan. Sujudlah kepadaku, aku akan lepas, kata setan tadi. Karena sudah kehabisan akal, sudah tersisa demikian susahnya, bukalah, aku akan sujud padamu. Sekarang kamu sujud padamu. Bagaimana mungkin aku akan sujud? Aku sedang disalib. Niatkan dengan hatimu, tundukkan kepalamu untuk sujud kepadaku. Maka dia tundukkan kepalanya dan dia niatkan sujud pada setan tadi atau dalam bentuk manusia, orang tua tadi. Saat itulah malakul maut mencabut nyawanya. Mati dalam keadaan kafir. Tadinya saleh, mukmin, taqi, ahli ibadah, ahli zikir, sampai kemudian berbuat zina, sampai kemudian berbuat membunuh, sampai kemudian dia berdusta, kadzdzab dan seterusnya, sampai terakhir kafir, sujud pada selain Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan remehkan satu sunnah pun, karena kalau engkau meninggalkan satu sunnah akan menyebabkan engkau meninggalkan sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua kamu tinggalkan akan membawa, menyeret kamu meninggalkan sunnah yang ketiga. Contoh yang sering terjadi sehari-hari adalah masalah sholat. Kan yang penting sholat, nggak ke masjid nggak apa-apa. Mulai. Padahal perintah untuk berjamaah ke masjid sangat banyak dalam Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah katakan warka'u ma'ar raqi'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Disuruh untuk bersama. Di dalam hadis lebih banyak lagi perintah Nabi untuk berangkat ke masjid. Bahkan Nabi mengancam, aku akan membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid kalau saja tidak ada di sana perempuan dan anak-anak. Laula an-nisa was-sibyan. Kalau bukan karena anak-anak dan wanita, aku akan suruh seseorang mengimami salat dan aku akan bakar rumah-rumah mereka yang tidak pergi ke masjid. Bahkan Abdullah bin Umar berkata, aku tahu orang-orang yang tidak pergi ke masjid kecuali para munafikin. Bayangkan, yang tidak pergi ke masjid munafikin ketika itu, di zaman itu. Tetapi karena ilmu berkurang, iman berkurang, mulai mereka meremehkan. Yang penting kan sholat. Baik. Masih sah sholatnya? Sah. Sholat di rumah sah. Kata para ulama memang sah. Tetapi dia telah meninggalkan satu sunnah, perintah untuk berangkat ke masjid. Apa yang terjadi setelah itu? Kita bisa menebaknya. Kalau sudah tidak pergi ke masjid, biasanya sering alpa, sering lalai, lupa. Oh iya ya, habis maghrib saya belum sholat asar. Karena nggak berjamaah. Siapa yang mengingatkan dia? Siapa yang mengimami? Siapa yang qomat? Nggak ada. Kelupaan. Yang tadinya asar sampai dekat maghrib, yang maghrib sampai dekat isya, yang isya sampai dekat subuh, ketiduran. Tetapi kalau dia sholat jamaah, nggak ada kejadian seperti itu. Mulai dari meninggalkan sunnah ke masjid, meninggalkan sunnah sholat pada waktunya. Mundur. Yang ketiga, akhirnya dia kemudian sering lolos
tidak sholat, udah kadung kelewat, taubat saja pada sholat berikutnya. Mulai bolong-bolong sholatnya, dan seterusnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Yadhhabud din sunnatan. Agama ini akan hilang sesunnah demi sesunnah. Kalau dibiarkan satu sunnah ditinggal, terus akan bergeser. Agama ini berkurang. Memang satu ditinggalkan, dua ditinggalkan, pengaruhnya tidak terlihat kadang-kadang. Tetapi semakin banyak, semakin terlihat jelas. Dan biasanya yang melihat orang lain. Pernah kalian punya teman, kemudian berpisah, kamu di lingkungan pondok, dia di lingkungan orang-orang awam. Pernah? Kemudian bertemu setelah sekian tahun. Berbeda apa gak berbeda? Terlihat perbedaannya jauh. Dianya tidak merasa berubah apa-apa. Enggak, saya gak berubah. Kamu berubah. Jelas terlihat perubahannya. Dianya gak merasa. Karena memang perubahannya sedikit demi sedikit. Satu benang. Yang tadinya melihat tali itu utuh, melihat tali ini sudah koyak. Sudah kelihatan gak karuan bentuknya, kekuatannya juga semakin lemah. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang lebih mengerikan, barakallahu fikum, mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyya wa la turikat sunnatun illa zadat hawiyya. Disebutkan oleh Ibnu Umar rahimahullah bahwasanya tidaklah kebid'ahan diada-adakan kecuali semakin cepat lajunya dan semakin laku keras, semakin cepat viralnya. Kalau bid'ah. Sebaliknya ketika ditinggalkan satu sunnah akan cepat hilangnya. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba terlupakan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini bahayanya. Sehingga ketika seseorang meninggalkan satu sunnah, sulit untuk kembali. Seperti gambaran tentang Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang mereka, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka ini kaum Khawarij, kaum pemberontak yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Mereka ini, kata Nabi, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi tembus ke sisi lain. Apakah hadisnya berhenti sampai di situ? Tidak. Tsumma la ya'udu, kemudian tidak akan kembali ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak akan kembali ila yaumil qiyamah. Kata para ulama, sungguh kalimat kedua lebih dahsyat dari kalimat pertamanya. Kalimat kedua lebih dahsyat dari kalimat pertamanya. Apa kalimat pertamanya? Keluar dari agama. Itu dahsyat sekali. Tetapi kalimat keduanya lebih dahsyat lagi. Apa itu? Tsumma la ya'udu, kemudian tidak akan kembali lagi ila yaumil qiyamah. Kalau sudah sesat, sulit untuk kembali. Kalau sudah menyimpang, sulit untuk balik. Ikhwan fillah a'azakumullah, saya ulangi kata-katanya. Dinukil dari Ibnu Amr rahimahullahu ta'ala, dinukil dari kitab Hibatullah Al-Lalikai, Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan dinukil pula oleh Ibnu Waddah, mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyya, tidaklah diada-adakan satu bid'ah kecuali akan cepat lajunya. Di satu bid'ah diadakan, satu kesesatan akan cepat laku. Kalau kebid'ahan cepat laku. Wala turikat sunnah, dan tidaklah ditinggalkan satu sunnah kecuali cepat hilangnya, cepat lenyapnya, dan sulit untuk kembali. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka kata Imam Az-Zuhri memberikan solusi rahimahullahu ta'ala. Qal kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bis sunnati najah. Kata Imam Az-Zuhri bahwasanya orang-orang yang lebih dulu dari kita, ini para sahabat, semuanya berkata al-i'tisam bis sunnati najah, berpegang dengan sunnah selamat. Al-i'tisam bis sunnati najah, wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, dan ilmu akan dicabut dengan segera.
Fana'shul ilmi thabatud dini wad dunya, maka tegaknya ilmu akan semakin tegak agama dan dunia. Tetapi dahabul ilm, ketika hilangnya ilmu, dahabu dzalika kulli, akan hilang seluruhnya. Alhamdulillah, berpegang dengan sunnah selamat. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man tarakaha ghuriq. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat, dan siapa yang lepas dari perahu tersebut pasti tenggelam. Enggak akan ada yang selamat. Walaupun anak Nabi Nuh sendiri yang berkata, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke gunung, tempat yang akan menyelamatkan aku dari air itu. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, la 'asimal yawma minallah, enggak akan ada keselamatan dari azab Allah kecuali dengan kembali kepadanya. Tetapi tetap menolak anaknya. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Terpisahlah antara Nabi Nuh dengan anaknya oleh gelombang, wa kana minal mughraqin, dan dia tenggelam. Siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh selamat, dan siapa yang tidak mau menaiki perahu Nabi Nuh binasa, tenggelam. Demikian pula sunnah, siapa yang menaiki sunnah, berpegang dengan sunnah, beriktisam bis sunnah, najah, selamat. Dan siapa yang lepas dari sunnah, celaka, pasti akan binasa. Ikhwani fillah, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salatil maghrib biidznillah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi kedua ini kita ringkaskan bahwa perangkat-perangkat istiqamah adalah yang pertama talabul ilmi, yang kedua al-amal bihi, yang ketiga tetap bersama jamaah, yang keempat berjalan bersama para ulama, jangan memisahkan diri dari mereka, yang kelima berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah, dan keenam, ketika kita mendapatkan hujjah, dalil dari kitab was sunnah, maka terimalah. Berarti yang keenam ini ringkasnya at-taslim. At-taslim, tunduk pada dalil. Kita lihat yang pertama, yaitu talabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu janji, berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa siapa yang berjalan di jalan talabul ilmi akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Pelajarilah, berilmulah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu. Disuruh untuk berilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berilmu enggak akan sama dengan orang yang tidak berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini barakallahu fikum bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahwa tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.
Dan ayat ini sebelumnya berbicara tentang seorang yang berdiri di tengah malam. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Lihatlah, seorang yang berdiri di tengah malam dengan sujud dan ruku, khawatir dan takut terhadap hari akhir dan mengharap rahmat Allah. Kata, apakah sama orang ini dengan orang-orang yang tidak berilmu? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Katakan, apakah sama orang ini dengan orang itu? Orang yang berilmu ini mengamalkan ilmunya karena yakin terhadap akhirat, maka dia takut terhadap ancaman-ancaman akhirat. Karena tahu Allah Maha Rahmat, karena tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka dia yarju rahmat Rabbi, mengharapkan rahmat Allah. Apakah sama orang ini dengan orang yang tidak kenal Allah? Apakah sama orang ini dengan orang yang tidak pernah kenal hari akhir? Seluruh kaum muslimin kalau ditanya apakah nanti akan ada hari akhirat, mereka jawabannya sama. Ya tentunya ada. Tapi apakah keyakinannya sama? Apakah keyakinan mereka sama? Tidak sama. Semakin kenal, semakin berilmu, semakin yakin. Ada yang dengar-dengar sih ada, gak pernah dengar ayatnya, gak pernah baca hadisnya, gak pernah tahu rinciannya kayak apa. Nah, yaitu orang yang masih di bawah sekali. Tetapi semakin kenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, semakin kenal hari akhir dengan kejadian-kejadian yang diberitakan dalam Quran, diberitakan dalam sunnah, perhitungan kebangkitan, perhitungan hisab, timbangan, apalagi sirat, mahsyar. Semakin membaca, semakin yakin. Semakin berilmu, semakin yakin. Maka ilmu dengan keyakinan itu, barakallahu fikum, berbanding lurus. Yang gak tahu, bagaimana akan yakin? Yang gak berilmu, bagaimana dia akan yakin? Maka selalu Allah sebutkan mereka yang selamat adalah alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihat. Amanu bikulli ma akhbarallahu bihi wa amanu bikulli ma akhbara rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beriman dan beramal saleh. Beriman dengan apa? Beriman dengan seluruh yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dan beriman dengan seluruh yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, itu amanu. Apakah kita semua sudah tahu seluruh yang dikabarkan oleh Allah dalam Quran? Apakah kita sudah mempelajari semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih? Tentunya belum. Maka talabul ilmi, belajarlah. Sesungguhnya orang yang tahu akan berbeda dengan orang yang tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berdiri di mimbar dan menyatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu. Yani Rasulullah SAW pengetahuannya lebih. Apalagi ketika Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan. Maka kata Nabi, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu perbedaan ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ittaqun nar, ittaqun nar. Walau bisyiqqit tamrah. Kata Nabi, takutlah pada neraka, takutlah pada neraka. Sungguh hindarilah neraka walaupun dengan sebelah korma. Korma dibagi dua, kamu sedekahkan untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Lakukan apa yang kita bisa. Suara beliau keras terdengar
oleh semua hadirin, dan kata para sahabat, sungguh demi Allah kalau ada orang di pasar mendengar ucapan Rasulullah SAW. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Rasulullah SAW salat, tiba-tiba maju, tiba-tiba mundur. Setelah selesai salat, ya Rasulullah, kami melihat engkau maju dan engkau mundur. Mengapa? Diperlihatkan kepadaku surga. Sungguh aku tidak kuat menahannya. Aku maju mendekatinya. Dan kemudian digambarkan dihadapkan neraka. Aku takut. Dan aku mundur menjauhinya. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW takut. Berharap surga dan takut neraka. Tetapi lihatlah orang sesat, sufi, yang menyatakan, ya Allah, aku beribadah bukan karena takut neraka, bukan karena pengen surga. Ya Allah, kalau aku ini beribadah karena takut neraka, masukkan aku dalam neraka. Kalau aku beribadah karena pengen surga, jangan masukkan aku ke surga. Kalau aku ditanya mau surga atau neraka, aku akan berkata apapun yang kau ridhoi, surga ataupun neraka. Astagfirullah, seakan-akan orang paling khusyuk, orang paling zuhud, orang yang paling ikhlas. Kalla wallah, tidak, demi Allah, orang ini bukan ikhlas, orang ini bodoh, jahil. Yang paling alim adalah Rasulullah SAW dan beliau berharap surga. Yang paling ikhlas adalah Rasulullah SAW, tapi beliau takut neraka, karena neraka itu adab Allah, surga itu kenikmatan dari Allah. Siapa yang tidak takut dengan adab Allah, berarti kurang ajar kepada Allah. Siapa yang tidak takut neraka, tidak takut dengan adab Allah, berarti dia kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Apa perbedaan antara Rasulullah SAW dengan orang tadi? Keilmuan. Nabi berilmu, tahu, diberi wahyu oleh Allah sehingga keikhlasannya lurus. Tokoh sufi tadi sesat, keikhlasannya salah. Saking ikhlasnya gak pengen surga. Aku beribadah bukan karena pengen surga. Astagfirullah. Aku beribadah bukan karena takut neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyambut para pencari ilmu. Marhaban bi talibil ilm. Inna talibal ilmi tahuffuhul malaika bi ajnihatiha. Selamat datang wahai para pencari ilmu, karena sesungguhnya para pencari ilmu dinaungi oleh malaikat-malaikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, wa Darimi, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, dan lain-lainnya rahimahumullah. Juga beliau berkata, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Sesungguhnya keutamaan ahlul ilmi dengan ahli ibadah seperti keutamaanku di atas yang paling rendah di kalangan kalian. Jauh sekali. Rasulullah SAW yang paling mulia dengan yang paling rendah di antara kalian. Perbedaannya sangat jauh. Demikian pula perbedaan ahli ibadah dengan ahlul ilmi. Orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ahli ibadah yang khusyuk salatnya, khusyuk zikirnya, qiyamul lail, puasa sunnah terus menerus, tapi ilmunya dangkal. Ini justru berbahaya. Adapun alim, orang yang berilmu Masya Allah dan mengamalkan ilmunya, maka orang ini mulia, lebih tinggi kemuliaannya dari ahli ibadah, seperti keutamaan Rasulullah SAW di atas yang paling rendah di kalangan kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Tirmidzi, dan dikatakan oleh beliau sahih. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa saya katakan ahli ibadah tadi walaupun sangat khusyuknya, sangat rajinnya beribadah, tapi kalau nggak punya ilmu sangat rawan, sangat berbahaya, karena mudah ditipu oleh syaitan. Kata syaitan pada anak buahnya, datangi itu ahli ibadah itu,
bilang, aku adalah Rabb kamu. Datang. Dengan bentuk cahaya. Dia lagi tahajud. Khusyuknya bukan main. Tiba-tiba terbelalak. Ada cahaya terang benderang. Aku Rabb kamu. Aku bebaskan engkau dari ibadah. Engkau tidak perlu ibadah lagi. Besoknya jadi orang yang paling rusak di dunia. Sudah tidak lagi beribadah. Kenapa? Saya sudah mendapatkan wangsit dari Allah SWT. Bahwa aku bebas. Tidak terikat lagi dengan ibadah. Kata iblis kepada anak buahnya, coba yang itu. Yang ahli ilmu tadi. Nggak akan bisa. Masa? Dia sedang tidur. Dia tidur di atas sunnah. Lebih baik daripada bangun sholat di atas bid'ah. Iya kan? Sebagaimana ucapan seorang ulama memanggil dirinya Salam. Ya Salam, nim ala sunnah khairun laka min an taquma ala bid'ah. Wahai Salam, engkau tidur dengan cara sunnah, itu lebih baik daripada engkau berdiri tengah malam dengan cara bid'ah. Maka ini, yang sedang tidur dengan cara sunnah tadi, didatangi cahaya. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, aku bebaskan engkau dari ibadah. Dia bangun melihat cahaya seperti itu dan menyatakan ana rabbukum, dilempar dengan sendal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lari syaitan tadi. Kok tahu dia? Berilmu. Tidak akan ada seorang pun yang melihat Allah di dunia ini. Berilmu, tidak mungkin ada wahyu yang membatalkan ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Enggak mungkin akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, yang berarti enggak akan ada wahyu lagi setelah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak akan ada wahyu lagi setelah Quran. Di dalam Al-Quran syariat lengkap, mau digugurkan begitu saja dengan cahaya tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selamat. Yang ini tiba-tiba sesat dalam sekejap. Dalam sekejap. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu, alaikum bil ilmi, atas kalian untuk mempelajari ilmu, fa inna talabuhu ibadah. Atas kalian untuk mempelajari ilmu, karena mencari ilmu itu ibadah. Jangan lupa, ibadah bukan hanya salat dan zikir. Ibadah bukan hanya puasa dan qiyamul lail. Ibadah bukan hanya itu. Ibadah termasuk ibadah yang tidak kalah tingginya adalah talabul ilmi. Bahkan talabul ilmi adalah ibadah yang paling afdal di antara semua ibadah, kecuali yang wajib-wajib. Kecuali yang wajib-wajib. Kalau yang wajib tidak dibandingkan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, itu nggak bisa dibandingkan, itu yang paling tinggi. Tetapi ibadah-ibadah sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, zikir sunnah, semuanya dibandingkan dengan talabul ilmi, maka talabul ilmi adalah afdal wa afdal. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa inna talabahu ibadah. Demikian dinukil dalam Tadhkiratus Sami' dan juga diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan dinukil pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, alaikum bil ilmi, atas kalian untuk mempelajari ilmu, karena mencari ilmu itu ibadah, wa ta'allumuhu lillahi hasanah, dan engkau mempelajarinya karena Allah, itu catatan kebaikan. Belajar lagi, kebaikan lagi. Belajar lagi, kebaikan lagi. Wa badluhu li ahlihi qurbah, dan kalau engkau mengajarkannya pada orang lain, itu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa ta'limahu, kamu ajarkan kepada orang yang tidak mengerti, itu sedekah. Sedekah bukan hanya dengan harta, sedekah bukan hanya dengan dinar dan dirham. Sedekah bisa dengan ilmu, mengajarkan pada orang yang belum tahu. Falyuballighus syahidul ghaib, hendaklah sampaikan yang hadir kepada yang tidak hadir. Itu sedekah. Wal bahthu anhu jihad, membahasnya jihad. Apa membahas? Apa hukum ini?
Cari ayatnya, cari hadisnya, cari tafsirnya, cari ucapan ulama, syarah-syarah hadisnya, dikumpulkan semua, dibahas sampai menuju kesimpulan bahwa ini adalah halal atau ini haram atau ini wajib dan seterusnya. Itu bahas namanya. Itu jihad. Nilainya jihad. Wa mudzakaratuhu tasbih. Dan mengulang-ulangnya, mengingat-ingatnya, menghafalnya adalah tasbih. Kita semua adalah tulabul ilmin. Walaupun kita bukan lagi santri di pondok pesantren, apalagi yang masih santri. Semua kita harus menjadi talibul ilm. Tidak boleh berhenti belajar, harus terus-menerus belajar. Apalagi santri yang masih di pondok pesantren, lebih-lebih lagi, ingatlah bahwa kalian ketika menghafal itu nilainya seperti zikir, tasbih. Yang ini bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian yang ini sedang menghafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bukan lagi innamal a'malu binniyat, yang menghafalkan. Itu juga zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat agama Allah, mengingat hukum Allah, mengingat syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa mudzakaratuhu tasbih. Saya ulangi. Asar yang indah ini, pelajarilah ilmu. Karena mempelajarinya ibadah. Mencarinya hasanah. Mengeluarkannya untuk orangnya taqarrub. Mengajarkan pada orang lain sedekah. Membahasnya jihad. Mengulang-ulangnya zikir. Masya Allah. Dari segala sisi pahala. Pahala, pahala. Ditambah lagi satu lagi yang sedang kita pelajari. Bahwa dengan ilmu kita akan bisa istiqamah. Akan selamat dari syubhat. Syubhat itu akan masuk kepada kita dari pagar yang berlubang. Dari pagar yang ompong. Kalau kita umpamakan pagarnya itu adalah kayu-kayu begitu. Atau papan-papan. Sunnah. Maka syubhat tidak akan bisa masuk kalau sunnah itu lengkap. Masuk dari sini terbantah dengan sunnah yang ini. Masuk dari situ terbantah dengan sunnah yang itu. Mau masuk dari mana syubhat? Tetapi kalau kita tidak talabul ilmi, ada beberapa papan-papan sunnah yang berlubang. Masuk dari sana, kamu akan berkata, iya kayaknya benar. Termakan dengan syubhat. Kayaknya ini benar. Termakan dan kemudian mulai menyimpang, na'udzubillah. Tetapi siapa yang mempelajari sunnah demi sunnah dan kemudian rapat mengelilinginya sebagai bentengnya, maka dia akan istiqamah, dia akan lurus, dia akan tabat ala tauhid was sunnah. Ikhwani fillah, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang menyebabkan para ulama, di antaranya Ibnu Majah rahimahullah, menyatakan as-sunnatu husnun hasin. Sunnah adalah benteng yang kokoh. Benteng yang kokoh. Ketika mereka mengajarkan satu bid'ah, satu syubhat, kamu punya sunnah, gak akan bisa masuk. Oh, gak bisa. Karena agama ini lengkap, sempurna, sehingga tidak bisa dimasuki apapun dari kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan, kecuali kalau kitanya tidak lengkap mempelajarinya sehingga berlubang-lubang. Dari sanalah bid'ah akan masuk, dari sanalah syubhat akan masuk. Na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Saya nukilkan dari kitab Lamud Durril Mansur di halaman 68. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, alaikum bil ilm qabla an yuqbad wa qabduhu dahabu ahlih. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atas kalian untuk mempelajari ilmu sebelum dicabut. Karena sesungguhnya dicabutnya ilmu adalah dengan perginya para ulama, dengan wafatnya para ulama. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir ma'indah. Karena salah seorang kalian tidak tahu kapan dia membutuhkannya, kapan dia membutuhkan ilmu tersebut, kapan dia berhajat kepada ilmu yang ada pada dirinya.
Misalnya di sini ada seorang ulama di tengah-tengah kalian di Mantingan, masya Allah, nikmah. Pelajari. Semua yang dia tahu dari ilmu kamu timba, kamu ambil, kamu ngangsu ilmu dari beliau. Mengapa? Suatu saat ketika beliau tidak ada, ilmunya sudah ada pada kamu. Karena bisa jadi engkau saat itu belum membutuhkan, tetapi setelah wafat membutuhkan. Bagaimana? Wah, ngapainlah mempelajari ilmu waris? Wah, ya saya masih sehat walafiat, ibu saya masih sehat walafiat, nggak ada urusan waris-waris. Akhirnya nggak dipelajari dari si alim tadi. Tiba-tiba alim di Mantingan tadi meninggal, rahimahullah. Terjadi problem di rumah tangganya, urusan waris. Kita tanyakan pada beliau, sudah wafat. Nah terus bagaimana? Lupa dulu ketika hidup kita nggak nanya, nggak belajar, nggak menimba ilmu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, pelajari. Walaupun engkau saat itu belum berhajat, pelajari. Oh saya orang miskin, mempelajari ilmu haji. Kapan saya mau haji? Ya ikhwan, pelajari ilmu itu. Akan bermanfaat. Innaka la tadri. Engkau tidak tahu kapan engkau menghajatkan ilmu itu. Engkau tidak tahu kapan engkau membutuhkan ilmu itu. Ambil saja. Terus kamu ambil ilmu itu dari para ulama. Sehingga ketika wafat, ilmu itu sudah ada pada kita. Dan kita bisa memberikan tongkat estafet tadi kepada generasi di bawah kita nanti. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seorang sahabat dikubur, salah seorang sahabat yang lain berkata, sungguh demi Allah, ilmu telah dikubur. Apa maknanya? Maknanya beliau meninggal, ilmu yang ada pada beliau ikut terkubur. Siapa yang belum menanyakan kepadanya ilmu tadi, belum mengambil ilmu tadi, sudah susah. Mau tanya ke kuburannya, ya wali fulan, aku bertanya kepadamu, nggak akan bisa jawab. Tiba-tiba mimpi, orang alim tadi datang, saya menjawab pertanyaanmu. Ternyata syaitan. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Syaitan nggak bisa menyerupai Nabi SAW, tapi menyerupai yang lain bisa. Aku mendengar pertanyaanmu di kuburanku, maka aku jawab kepadamu demikian. Saya dapat jawaban dari syekh, saya dapat jawaban ini. Barakallahu fikum. Syubhat yang berikutnya dari syaitan, zukhrufal qawli ghurura, yang akhirnya dia sesat menyimpang. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, pelajarilah sebelum mereka wafat. Sebelum mereka meninggal, bersyukurlah kalau di tengah kalian ada ustadz yang mengajarkan tauhid, ada ustadz yang mengajarkan sunnah, ada ustadz yang mengajarkan syariat, ada ustadz yang mengajarkan tajwid, ada ustadz yang mengajarkan qiraatul Quran. Walhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah dengan syukron yang syar'iyan. Apa itu syukur yang syar'i? Bukan hanya ucapan alhamdulillah, tetapi diiringi dengan amalan. Kaji. Ambil ilmunya, duduk bersimpuh di hadapannya, aku mau belajar. Itu namanya bersyukur. Alhamdulillah ada ustaz, tenang aja, tapi gak pernah belajar. Itu bukan bersyukur namanya. Ikhwani bin a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, la yazalu rajul aliman ma ta'allama. Orang akan selalu dikatakan berilmu kalau dia terus belajar. Seorang dikatakan alim kalau dia terus belajar. Qala fa idza taraka al-ilm wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indah fa huwa ajhal ma yakun. Adapun kalau dia meninggalkan ilmu dan menyangka dirinya sudah cukup, merasa tidak perlu lagi belajar, maka saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Ucapan Sa'id Ibn Jubair rahimahullah, sebagaimana dulu dalam kitab Al-Fawaid Al-Muntaqah dan juga dalam Mukhtasar Nasihah Ahlul Hadis. Seorang itu dikatakan alim kalau dia terus belajar. Kalau berhenti belajar kemudian merasa saya sudah cukup, saya sudah alim,
maka saat itu dia menjadi ajhalun nas, menjadi ajhal mayakun, menjadi orang yang terbodoh. Ilmu itu berlembah-lembah. Satu lembahnya kamu arungi seumur hidupmu sampai mati, belum selesai. Ilmu berlembah-lembah. Satu lembahnya kamu arungi sampai umurmu habis, itu belum selesai. Artinya apa? Artinya jangan merasa cukup saya sudah alim, tidak ada. Para ulama sekalipun kalau ditanya tetap mereka menyatakan tidak. Ana talibul ilm. Seperti ucapan Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala. Wallahi teladan yang sangat baik dari beliau. Jangan ucapkan aku sebagai allamah. Aku talibul ilm. Tawadhu. Barakallahu fikum. Sehingga mereka para ulama terus belajar, tidak berhenti belajar. Waqala Abul Aswad Ad-Du'ali atau Ad-Dili rahimahullah, laisa syai'un a'azzu minal ilm. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada ilmu. Raja-raja itu memimpin manusia, menghukumi manusia. Penguasa-penguasa dunia itu menghukumi manusia. Sedangkan para ulama ahlul ilmi menghukumi para raja. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini wajib, ini haram. Sedangkan ulama hukamun alal muluk. Sedangkan para ulama itu adalah hukam yang menghukumi para raja-raja. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kedua dari perangkat-perangkat istiqamah setelah talabul ilmi? Al-amal bihi, mengamalkannya. Adu zakatul ilm. Kata para ulama, tunaikanlah zakatul ilm. Mereka bertanya-tanya, ya Syekh, emang ilmu ada zakatnya? Kalau harta kan memang ada zakatnya. Kalau sudah satu nisab, keluarkan 2,5%. Ilmu, emang ada zakatnya? Naam. Yaitu amalkanlah ilmu yang sudah kau pelajari. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau seorang mempelajari ilmu tetapi dia tidak mengerjakan ilmu yang dia pelajari, maka ini akan membuat Allah murka. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berbicara dengan mulutmu apa yang kamu sendiri tidak mengerjakannya. Kabura maqtan, sungguh besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang berbicara dengan mulutnya apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Na'udzubillah. Kabura maqtan, besar kemurkaan Allah. Allah tegur Yahudi, Allah tegur ahlul kitab dengan ucapan-ucapan yang keras pada mereka karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Mereka memiliki ilmu tapi tidak menerapkannya, tidak mengerjakannya, tidak menunaikannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Allah, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik, tapi engkau sendiri, kalian sendiri meninggalkan perbuatan baik itu? Wa tansawna anfusakum, kalian lupakan diri kalian sendiri. Apa kata Allah? Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca kitab, kalian membaca ayat-ayat itu. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Nyuruh orang lain, melupakan dirinya sendiri. Ikhwan fillah a'azzakumullah, berarti orang ini tidak berakal. Dungu. Ini baik, ini baik, ini baik. Dianya enggak ngerjakan. Ini soleh, ini soleh, ini soleh. Dianya enggak ngerjakan. Apakah dia enggak dungu? Kalau itu baik, engkau semestinya lebih dulu dari yang lain. Harusnya engkau paling depan, karena engkau paling tahu itu hak
Engkau paling tahu itu benar. Engkau paling tahu itu sunnah. Wa antum tatlunal kitab. Kalian membaca kitab. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Ikhwan ibn a'azzakum, tariqul istiqamah. Jalan istiqamah. Ilmu wal amal bihi. Ilmu dan beramal. Yang ketiga, barakallahu fikum, keikhlasan dalam beramal tersebut. Bukan karena manusia, bukan karena riya, bukan karena ujub, bukan karena bangga diri, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin ditokohkan, dibesarkan, ditinggikan, bukan. Ikhlas lillah, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Lahuddin, untuk Allah lah agama ini. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang ikhlas, ketika datang fitnah-fitnah dunia, dia akan kokoh dan istiqomah. Mengapa? Karena dia nggak cari dunia. Diiming-iming dunia, orang yang ikhlas berkata, aku bukan cari itu. Dari awal saya beramal karena Allah, tidak karena dunia. Dijatuhkan, direndahkan, dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya, dia juga enggak ngaruh. Mengapa? Bukan ketenaran yang saya cari, bukan sanjungan yang saya cari. Saya tidak ingin ditokohkan. Saya ingin beramal ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa sabar menghadapi fitnah-fitnah dari manusia. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, barakallahu fikum, yang keempat, berjalan bersama jamaah. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Wal jamaah bimaknayaihi, jamaah dengan dua maknanya. Satu bermakna jamaatus salaf, yang kedua jamaah adalah kaum muslimin dan penguasanya. Dan dua makna ini tidak bertentangan. Hendaklah tetap bersama jamaah ahlus sunnah, yaitu jamaah para sahabat yang Nabi menyatakan semuanya finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa ya Rasulullah SAW yang selamat itu? Al-jamaah, ma ana alaihi wa ashabi. Yang akan selamat adalah al-jamaah, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Berarti jamaah yang dimaksud jamaah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, yang dilanjutkan oleh para tabi'it tabi'in, dan diikuti oleh para imam kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah sepanjang masa. Itu al-jamaah dengan makna pertama. Jangan meninggalkan mereka. Berakidah dengan akidah mereka. Memahami dengan pemahaman mereka. Berupaya untuk menelusuri jejak-jejak mereka. Berarti mengikuti salaf. Naam. Mengikuti mereka para salafus saleh, generasi pertama umat ini. Dan dengan makna yang kedua, yaitu sabar di atas jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Jangan memisahkan diri, jangan membuat negara dalam negara, jangan membuat perpecahan, jangan memberontak. Tetaplah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Kalau lepas dari jamaah dengan makna pertama, menyimpang sesat. Kalau lepas dari jamaah dengan makna kedua, ia menjadi khawarij, teroris yang memusuhi seluruh kaum muslimin. Maka tariqul istiqamah adalah sabar di atas al-jamaah, sabar di atas atau di bawah penguasa muslim. Jangan kalian memisahkan diri dari mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah istiqamah atau setelah berupaya untuk tetap bersama jamaah, yang berikutnya al-masyu ma'al ulama. Berjalan bersama para ulama. Walaupun termasuk dalam makna jamaah yang pertama, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in,
tetapi lebih bermaksud pada ulama di zamannya, yaitu ulama ahlu sunnah wal jamaah. Hendaklah bertanya kepada mereka, hendaklah minta bimbingan dari mereka, hendaklah kita berupaya untuk berjalan bersama mereka, berakidah dengan akidah mereka, kita berpemahaman dengan pemahaman mereka, kita barakallahu fikum berjalan di atas jalan mereka. Jangan menyimpang dari akidah yang mereka yakini, jangan menyimpang dari sunnah-sunnah yang mereka ajarkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi bagaimana kalau mereka berbeda pendapat dalam perkara-perkara ijtihadiyah? Taib, sudah diajarkan dalam Quran dan sunnah. Tidak kita taklid pada seorang pun dari manusia. Sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kullu qawlin yu'khad wa yurad illa sahib hadal qabr. Semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali yang dikubur ini, yakni Rasulullah SAW. Maka kita ambil yang rajih di antara ucapan para ulama. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kata Allah, kalau datang satu perkara, satu kejadian, apakah kejadian yang berkaitan dengan urusan keamanan atau urusan rasa takut, jangan langsung disebarkan. Kata Allah, mereka kalau datang isu-isu, apakah al-aman awil khawf ada'u bih, langsung disebarkan. Walau rudduhu ila rasul, kalau saja mereka mau mengembalikannya kepada Rasul atau kepada ulil amri minhum, atau kepada ulil amri minhum. Ulil amri ada dua. Ulil amri adalah para ulama dan para umara. Karena ulil amri maknanya pemegang urusan. Pemegang urusan dunia adalah para penguasa pemerintah. Pemegang urusan agama para ulama. Maka tanyakanlah, apa betul ada isu ini, Pak Polisi? Tidak ada itu isu. Alhamdulillah, kan tenang kita. Karena urusannya memang urusan kejadian dunia. Tapi urusan agama, isu-isu begini-begini, apa iya? Apa itu benar? Tanyakan kepada ulama. Oh enggak seperti itu hukumnya. Yang demikian hukumnya begini. Walhamdulillah. Kalau saja mereka kembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya mereka akan tahu bagaimana beristinbat, bagaimana menyimpulkan, bagaimana mengambil pelajaran, dan bagaimana bersikap. Mereka akan lebih tahu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalau saja bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan illa qalila. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat ancamannya. Kalau bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan. Akan mengikuti bisikan-bisikan syaitan, mengikuti hawa nafsunya sendiri, mengikuti emosinya sendiri, mengikuti kemarahannya sendiri. Tanyakan kepada para ulama, minta bimbingan. Jangan dengan hawa nafsumu, jangan dengan kemarahanmu, jangan dengan dendammu. Ikhwan ibn a'azakumullah, tenangkan, sabarkan. Kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tahan marah, maafkan manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya dari perangkat istiqamah adalah doa. Berdoa, diajarkan doa-doa agar kita jangan menyimpang sesat. Diajarkan doa-doa agar kita kokoh, thabat 'ala din. Seperti ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Atau ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Wahai yang mengarahkan hati-hati manusia, arahkanlah hati kami pada ketaatan kepadamu.
Atau yang ada dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan bimbingan kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Doa. Sebab kita tahu bahwa hati-hati manusia baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Karena kita yakin, beriman dengan ucapan Rasulullah SAW bahwa hati-hati manusia itu di dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sekehendaknya. La bihaulina wala biquwwatina wala biilmina. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kekuatan kemampuan kita, bukan sama sekali. Allah yang membolak-balikan sekehendaknya, sehingga kamu berupaya dengan upaya apapun, kalau Allah tidak kehendaki enggak terjadi. Maka berdoalah kepada Allah di samping usaha tadi untuk talabul ilmi wal amal bihi. Berusaha untuk sabar bersama jamaah. Berusaha untuk jujur menerima nasihat para ulama. Berusaha dengan sekian usaha tadi dan diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah Allah berikan kepada kita bimbingannya, Allah berikan hidayah, Allah berikan ilmu dan hujjah, maka terimalah dengan at-taslim. Terimalah dengan at-taslim, dan itu sifat dari sifat ahlus sunnah. Ahlus sunnah mungkin salah sebagai manusia. Ahlus sunnah mungkin tergelincir. Ahlus sunnah mungkin terjadi padanya sesuatu kesalahan-kesalahan, bahkan bisa jadi kebid'ahan-kebid'ahan. Masa Ustaz ahlus sunnah jatuh ke dalam bid'ah? Mungkin, tetapi ketika diberitahu taslim, tunduk, iya saya salah. Paham yang saya maksud? Bukan yang mempertahankan kebid'ahannya. Ketika tergelincir pada kebid'ahan, ditegur, membela kebid'ahannya. Itu ahlul ahwa, ahlul dalal, ahlul bid'ah. Tapi ahlul sunnah ketika ditegur, astagfirullah, iya ternyata riwayatnya dhaif. Ini perkara yang tidak pernah disimpulkan oleh para ulama sebelum ini. Berarti apa ciri-cirinya ahlus sunnah? Memiliki sifat at-taslim, tunduk kalau ditegur dengan hujjah, tunduk kalau ditegur dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan dalil-dalil, dengan hujjah, dengan ilmu. Ikhwan fillah azza kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan perangkat-perangkat tadi barakallahu fikum, kita berupaya untuk istiqamah. Ada satu lagi perangkat istiqamah yang belum saya sebutkan di awal, yaitu al-bi'ah as-salihah. Mencari lingkungan yang baik, dan termasuk di dalamnya mencari teman yang baik. Sebab lingkungan yang jelek akan menyebabkan seseorang terbawa dengan kejelekan tersebut. Yang hidupnya di tengah-tengah lingkungan ahli sunnah, pondok ahlu sunnah, banyak kajian-kajian para asatidah di sana, mudah-mudahan dia akan terbimbing ke arah yang benar, ke arah yang baik. Tetapi kalau dia tinggal di tempat-tempat para fusaq, jauh dari ilmu, jauh dari kajian, maka hati ini lemah. Al-qulubu dha'ifah wal bid'ah khattafah. Dan termasuk masalah mencari lingkungan adalah mencari teman. Jangan sampai kita menyesal seperti penyesalan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Kata Allah, dan ingatlah nanti ketika orang-orang zalim menggigit jarinya dalam penyesalan dan berkata ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila,
Duhai kiranya aku dulu mengikuti jalan Rasul. Menyesal tidak mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Penyesalan karena salah mencari teman. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'anil dzikri. Dia menyesatkan aku dari zikir kepadanya, dari mengingat Allah. Dan syaitan kepada manusia khadul. Khadul itu enggan menolong, mengacuhkan. Syaitan lil insani khadula. Demikian ikhwan fillah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa istiqamah sampai kita mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taufiq wal istiqamah wal thabat ala tauhid was sunnah. Wassalatu taufiq wal afiyah, hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.